Cerita diawali di Johannesburg, kota pertama yang mengimplementasikan penggunaan pasukan polisi robot. Johannesburg first, all robotic. Robot-robot ini diciptakan oleh Deon Wilson dan sepenuhnya otomatis dengan kecerdasan buatan yang canggih. Di sisi lain, rekan Deon di kantor yang bernama Vincent Moore telah mengembangkan The Moose, sebuah robot yang dikendalikan manusia yang mirip dengan Eddie 209 dari film Robocop. Moore tidak menyukai inovasi yang dibuat oleh Deon. Unit Robocop 22 kembali ke bengkel setelah mengalami banyak kecelakaan dan selalu memerlukan perbaikan. Para teknisi memulihkan unit tersebut dan mengirimkannya kembali ke lapangan untuk mendukung operasi polisi dalam menggagalkan transaksi narkoboy. Dalam satu operasi, Ninja dan Yolandi berkolaborasi dengan Amerika untuk mengirimkan barang kepada bos kejahatan yang bernama Hippo. Ninja, my prize. Ninja, Yolandi, dan Amerika berhasil melarikan diri selama penggerebekan tersebut. Hippo menyerang unit 22 dengan peluncur roket. Berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. This is yet another victory for the robot this year. Place an order for another Detection is still in its elementary phase. Then we send the moose out. On Wilson to the workshop, please. Setelah kembali ke bengkel, teknisi menemukan bahwa baterai unit 22 terintegrasi dengan bagian dadanya, sehingga tidak dapat diperbaiki dan harus dibuang. Hippo menghubungi gengnya dan memberitahu bahwa dia tidak ditangkap. Yolandi memiliki ide untuk menjadikan robot-robot itu seperti televisi. Cukup dengan menggunakan remote untuk mematikannya. Remote to switch it off. Still his remote. Deon pulang dan mulai mengerjakan proyek terbarunya, menciptakan kesadaran buatan. Setelah seharian penuh pemrograman, dia berhasil mencapai tujuannya. Moore meminta bos robot bernama Michael Bradley untuk menyuplai lebih banyak dana bagi pengembangan mouse-nya. Robot-robot ciptaan Deon sangat populer, sehingga pemerintah memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek tersebut, mengabaikan mouse yang dianggap besar, mahal, dan tidak menarik. Even consider this. Dia diculik oleh geng sebelum bisa pulang. Geng itu membawanya ke markas mereka dan menanyakan cara menghentikan robot-robot itu. You know about your little buddy and Program that robot in the van to robot into the illest gangster on the block. Deon menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. I'm working on a make something like a human baby but smart. Mereka berencana untuk menghabisinya, tetapi menemukan unit 22 di belakang van mereka. Deon merakit unit 22 dan menjelaskan bahwa jika programnya berhasil, robot itu dapat diajari. Help to teach it. Otherwise, Now! Unit 22 memiliki kepribadian seperti anak kecil yang ketakutan. Yolandi berperan sebagai ibu dan memberitahunya bahwa Deon adalah anak yang bahagia, lalu menamainya Cepi. Dia memperingatkan bahwa karena baterai yang terbakar, Cepi hanya memiliki waktu 5 hari untuk hidup. Mereka membiarkan Deon pergi. you will never see you again. He's
Moore berusaha memperbaiki mouse-nya, tetapi menemukan kunci penjaga hilang yang dia duga diambil oleh Deon. Keesokan harinya, Yolandi dan Amerika mulai mengajari Cepi. Ninja marah karena membutuhkan Cepi yang terlatih untuk menyelesaikan satu pencurian terakhir demi membalas dendam pada Hippo. Make all them fucking dead. Di kantor, Moore mengarahkan senjatanya ke Deon. You're making me as cross as a frog in a sock for me, you get me? So, Tetapi menganggapnya sebagai lelucon, menunjukkan ketidakstabilannya. Deon meninggalkan kantor untuk memeriksa Cepi you're gonna catch a bullet hanging around here. My little one? Hello. dan merasa marah karena geng itu mengubah Cepi menjadi penjahat. Dia meminta Cepi berjanji untuk tidak melakukan tindakan ilegal. Cappy promise. Good. Brought you some wonderful things to help you now. Moore mengikuti Deon dan menyaksikan peristiwa yang terjadi. Ninja kembali dan mengancam akan menghabisi Deon karena mengganggu rencananya. In a killing machine. What are you doing? Fine. I'll call the police on you. Dia dan Amerika membawa Cepi ke daerah berbahaya dan meninggalkannya di sana. Did you look up shit you don't know? Robot, aren't you, Chappy? You're French, right? Doesn't want to. Come, Chappy. Come. Don't like this new one. Check him out. Please, can I go in the car? Please. Penduduk setempat mulai menyerang Cepi, tetapi dia menolak melawan karena telah berjanji kepada Deon untuk tidak berbuat jahat. Cepi kembali ke markas geng, di mana Amerika dan Yolandi merawatnya. No, I even know I said please. Ninja dan Amerika menemukan cara untuk memanipulasi Cepi agar membantu mereka. Knife in. Take the knife. Go sleep. You want to sleep, Chappy? Daddy's already. I'm good, please. Bersama-sama, mereka mencuri mobil untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli senjata untuk pencurian yang lebih besar. Crazy. Hey, there's a... I'm gonna get us on daddy. You bastard. I'm a pimp. Setelah mendapatkan banyak mobil, mereka menuju sebuah gedung apartemen yang terlihat mencurigakan. Saat sampai di sana, terjadi perkelahian. Tidak dapat bertemu dengan pedagang senjata yang bernama Pitbull dan hanya mengambil senjata dan beberapa PlayStation 4. Ketika kembali, Cepi berusaha merawat anjing yang mati agar pulih. Ninja menjelaskan bahwa dalam hidup seseorang bisa berakhir sebagai anjing yang mati atau anjing yang menang. Dia juga diberitahu Cepi bahwa baterainya tidak dapat diperbaiki karena Deon yang membuatnya mati. Namun, jika Cepi membantu mereka dalam pencurian, mereka akan membelikannya tubuh baru. Cepi setuju karena tidak ingin mati. Deon kembali ke markas geng dan kecewa mengetahui Cepi terlibat dalam kegiatan ilegal dengan Ninja dan Amerika. Look at this. Yolandi memperingatkan bahwa dia harus pergi karena Ninja akan menghabisinya jika dia ditemukan. Deon mencoba bernegosiasi dengan Cepi, tetapi Cepi mengungkapkan kemarahannya karena Deon tidak memberitahunya bahwa dia akan mati. Don't touch him, you boy. Taking him away from this place. Berita tentang tindakan kriminal Cepi menyebar, sehingga Moore memburunya. Ketika situasi semakin genting, Deon menemukan kunci di komputer Moore dan berhasil membangkitkan kembali Cepi.
Sebelum melarikan diri, Cepi melihat The Mouse. Deon menjelaskan bahwa alat itu dioperasikan dengan mentransfer kesadaran pengguna melalui helm. You can't copy because you're not data. Cepi mencuri helm tersebut dan mereka kembali ke markas geng. Di markas, Cepi merakit laptop Yolandi dan semua PS4 untuk menciptakan komputer super. Dia mencoba helm tersebut pada Yolandi dan berhasil. Geng itu pergi menemui Hippo yang telah mengubah kesepakatan dan kini menginginkan Cepi untuk dirinya sendiri. Moore juga mengirim The Mouse untuk terlibat dalam kesepakatan tersebut. Terjadi baku tembak 3 arah. The Mouse menghancurkan Amerika. Dan menghabisi Hippo. Deon terkena tembakan. Ninja menciptakan pengalihan, memberi kesempatan bagi Deon, Yolandi, dan Cepi untuk melarikan diri. The Mouse berusaha mengalahkan Ninja. Tetapi Yolandi mengejutkannya dengan meluncurkan roket. Ninja berbalik dan menembak mati Yolandi. Cepi kemudian kembali beraksi dan meledakkan The Mouse. Cepi segera membawa Deon kembali ke laboratorium. Moore masih berada di sana. Cepi menyerangnya hingga babak belur, tetapi tidak menghabisinya. Deon berada di ambang kematian, tetapi Cepi berhasil menyalurkan kesadarannya ke satu-satunya robot uji yang tersisa. Deon kini dalam bentuk robot, menemukan cara untuk menyelamatkan Cepi. Dia menyalurkan kesadaran Cepi ke Robocop terdekat yang terjatuh, dan berhasil. Dengan demikian, Deon dan Cepi kini menjadi robot. Cepi menyimpan kesadaran Yolandi dalam thumb drive yang dia gunakan saat menguji helm. Kesadaran Yolandi dipindahkan ke Fembot baru. Dia meretas pabrik robot dan memerintahkan pembuatan skema baru. Akhirnya, mereka semua hidup bahagia selamanya sebagai robot, dan cerita pun selesai.